Ya, selamat malam semuanya, teman-teman, Prof. Niki dan Bu Lucy. Selamat malam. Semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Amin. Kita mulai dengan booster pupuk bahagia ya. Jadi booster pupuk bahagia itu merupakan pupuk yang bentuknya dalam bentuk tetes. Jadi kita dalam satu botol kecil, tetapi manfaatnya luar biasa ya. Lanjut Bu. Bu Ayu lanjut. Sekarang ini berbagai macam teknologi dikembangkan di dunia ya untuk berbagai macam jenis pupuk. Tapi pupuk booster bahagia ini tidak ketinggalan ya, tetap nomor satu untuk berbagai tanaman dan betul-betul manfaatnya luar biasa sekali. Karena di dalam pupuk ini bahannya dari herbal tetapi menghasilkan banyak macam unsur di dalamnya. Ada asam aminonya, ada probiotiknya, dan ada vitamin dan mineralnya. Dan yang paling utama sebetulnya adalah di dalam pupuk booster bahagia ini ada satu mineral mikronutrien yang dalam bentuk MO ya, molybdenum, tapi itu manfaatnya betul-betul luar biasa karena MO ini bisa membantu semua metabolisme yang ada di dalam tanaman ini sehingga tanaman itu bisa menjadi lebih cepat berkembang dan lebih subur ya. Kemudian juga bisa mempercepat masa panennya ya, dengan hasil yang betul-betul luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini bioteknologi di dunia ini terus dikembangkan ya, berbagai macam inovasi dari para peneliti terus juga berkembang, tetapi pupuk kita, pupuk booster bahagia itu belum ada yang menyainginya ya, karena kita bentuknya hitungannya dalam bentuk tetes saja dalam 1 liter airnya. Ya, lanjut Bu. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian itu banyak macam ya, sekarang inovasi terus berlanjut sampai saat ini terus dikembangkan. Jadi belum berhenti sampai saat ini ya, terus menerus dalam perkembangan ilmuwan hasil teknologi ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam pertanian. Lanjut. Pupuk booster bahagia ini sudah masuk dalam rekor muri pada tahun 1983 ya, jadi menghasilkan panen jagung 26,5 ton dalam 1 hektarnya. Dan juga termasuk dalam rekor muri ini sebagai padat dalam 1 hektar dan memberi makan jagung pada 300 orang peserta yang hadir pada saat itu ya. Diuji cobakan di Karawang di tanah Peruri ya, di saat itu. Sehingga pada saat itu belum ada yang mencatat rekor menghasilkan panen 26,5 ton jagung dalam 1 hektar. Maka pupuk ini dengan sendirinya masuk dalam rekor dunia ya, jadi rekor muri tapi juga rekor dunia. Ya, lanjut. Ini panen jagung yang terbanyak ya dan terbesar, itu dalam 1 hektar 26,5 ton, dan jagungnya rata semuanya besar-besar, jadi tidak ada yang kecil walaupun ditanam jaraknya padat. Nah, hitungannya itu hanya dalam hitungan tetes per liter air ya teman-teman. Jadi tidak sulit untuk membawa ke ladang atau ke sawah. Hanya cukup dikantongkan 1 botol 2 botol
itu bisa cukup untuk beberapa luas lahan ya. Misalnya padi itu kita hanya butuh untuk 3 tetes per liter air ya. Jadi betul-betul efisien dan hasilnya sangat memuaskan ya. Pada tanaman padi itu tanamannya akan tumbuh dengan sangat subur ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman yang memberikan uji coba. Itu ternyata dari anak padinya itu cukup banyak jumlahnya, sehingga batang padinya pun sesuai dengan anak padi yang tumbuh. Dan luar biasanya itu gabah padinya itu semuanya berisi ya, kalau dengan pupuk booster bahagia tidak ada yang ompong, tidak ada yang kosong, sehingga kalau kita giling itu gabahnya maka menghasilkan padinya itu cukup berat ya, besar, karena semua gabah berisi. Jadi yang tersisa, yang terbuang hanya kulit gabahnya saja. Kemudian menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, sehingga pemakaian insektisida atau pestisida dan lainnya anti hama itu sangat sedikit kemungkinan kita gunakan ya tanamannya, karena lebih tahan terhadap serangan hama. Jadi sama seperti manusia, kalau daya tahan imunitas badan kitanya tinggi, maka berbagai macam serangan penyakit kita bisa tahan ya. Jadi tanaman pun begitu. Kemudian umumnya hijau daun atau klorofilnya itu lebih besar ya, lebih tebal, kemudian lebih segar dan lebih banyak mengandung klorofil ya, hijau daunnya, butir hijau daunnya, dan memacu akar dan sistem perakaran yang baik. Jadi akarnya itu akan menyebar dan meluas sehingga dia bisa menyerap nutrisi lebih banyak, menjadi subur dan lebih cepat perkembangannya, memacu pembentukan bunga, mempercepat panen dan menambah kandungan proteinnya ya. Buah-buahan dan sayuran yang diberikan pupuk ini juga akan berbuah manis ya. Dan saya sendiri sudah mencoba beberapa yang buah yang digunakan pupuk bahagia. Pada sawonya enak sekali, manis, dan buah sawonya itu matangnya betul-betul tidak ada yang keras. Biasanya kalau kita beli buah sawo di pasar itu pasti aja ada bagian-bagian yang keras ya. Nah, ini warna coklat dari buah sawonya itu merata dan manisnya betul-betul manisnya enak sekali ya. Kemudian saya coba pada buah matoa ya, matoa. Nah, itu juga matoanya besar dan manis sekali ya buahnya. Jadi betul-betul bagus sekali dan enak sekali. Kemudian kita juga cobakan pada bawang merah yang biasanya kata petani susutnya itu bisa mencapai 50% bahkan lebih ya. Tetapi pada beberapa yang dicobakan dengan pupuk booster bahagia bawang merah, itu warna bawang merahnya itu merahnya lebih tua ya, kemudian lebih besar sedikit daripada biasanya, dan susutnya itu luar biasa ya, kurang dari 20%. Jadi pada saat itu setelah panen kita ikat-ikat dan beratnya 1 kilo masing-masing, setelah dijemur 7 hari itu beratnya mencapai 0,87, 0,86, 0,85, tidak ada yang kurang dari 0,8. Artinya kurang dari 20% ya susutnya teman-teman. Jadi betul-betul hasil panennya melimpah ya. Kemudian dicobakan pada padi di Lampung ya. Itu padinya betul-betul berasnya itu bagus sekali dan susutnya tidak banyak ya, tidak besar.
dari 113 kilo gabah setelah digiling itu mencapai sekitar 87 kilo beras ya. Dan katanya luar biasa berasnya setelah dimasak keesokan harinya pun tidak bau ya. Jadi biasanya kan berubah ya aromanya. Nah ini sampai besok juga nasinya itu masih bagus. Jadi betul-betul seperti beras organik ya. Jadi luar biasa sekali dengan pupuk Booster Bahagia. Dan beberapa digunakan pada mangga, itu juga mangganya terus berbuah dan betul-betul matangnya itu bagus ya. Jadi dan dirasakan itu manisnya manis enak gitu. Jadi bukan manis yang karena terlalu masak ya, bukan karena di diram, tapi itu matangnya betul-betul bagus sekali. Itu yang saya sudah coba sawo, mangga dan matoa ya. Nah tentu duren juga mungkin bagus sekali ya, tapi saya belum pernah coba. Nanti mungkin satu saat bisa dicoba. Ya lanjut Bu. Jadi Booster Pupuk Bahagia ini aplikasinya hanya hitungan tetes dalam 1 liter air ya teman-teman. Untuk pertumbuhan semuanya tanaman, dari mulai tanaman hias, tanaman bunga-bungaan, sayur-sayuran, palawija, dan sampai ke tanaman keras ya seperti tanaman kayu, tanaman sawit ya. Nah itu hitungannya hanya dalam tetes per liter air. Kalau untuk jenis bunga-bungaan itu cukup 1-3 tetes per liter air ya. Kemudian untuk jenis sayuran dan tanaman yang berbuah itu umum dengan 5 tetes per liter air. Saya ada teman pengalaman pada sayur bayam Brasil ya. Itu biasanya dia jual ke supermarket. Jadi dengan lahan yang sama biasanya mendapatkan 10 bungkus, kan ditimbang dalam gram ya. Nah itu bisa setelah menggunakan pupuk Booster Bahagia, bisa mendapatkan sampai 15 bungkus ya. Jadi 15-17 bungkus bayam Brasil ya. Jadi peningkatannya luar biasa ya. Dan warna bayamnya itu hijau dan daunnya tebal ya. Jadi enak sekali untuk digunakan kalau kita buat salad ya, tinggal dicampur dengan minyak zaitun atau tambah dengan lemon ya. Nah, untuk pertumbuhan tanaman buah itu juga betul-betul luar biasa ya, dari batangnya, bunganya dan buahnya itu segar dan besar ya. Kemudian juga warnanya lebih pekat ya. Jadi kalau misalnya merahnya lebih tua. Kalau kuningnya juga lebih bagus ya. Kemudian buahnya itu lebih segar ya. Jadi tidak biasanya kan kalau dipetik dari pohon itu jadi layu, kalau ini masih tetap segar ya. Kemudian untuk tanaman yang seperti buah yang besar, mangga atau durian, itu tentunya perlu tetesan lebih besar ya. Kalau durian yang masih kecil bisa 10 tetes per liter air, tapi kalau yang lebih besar perlu sampai 15 atau 20 tetes per liter air ya. Kalau mangga cukup 5-10 tetes per liter airnya. Nah, tetapi khusus untuk tanaman sawit, kalau sawit memang butuh air lebih banyak dan butuh nutrisi lebih banyak. Maka untuk tanaman sawit itu butuh lebih besar, 30-40 tetes per liter air kalau sawitnya masih berkisaran umur 4-5 tahun ya. Tapi kalau umurnya lebih besar tentu perlu tetesan lebih besar lagi sehingga nanti hasil panennya bisa meningkat ya. Lanjut Bu. Nah, pada jagung itu perlu 3 tetes per liter air dan diaplikasikan setiap
1 minggu sekali ya, Bapak Ibu. Nah, di sini pada booster pupuk bahagia itu tetap dibutuhkan pupuk kandang ya yang sudah jadi dan ditambahkan dengan booster pupuk bahagia. Tidak diperlukan lagi pupuk kimia, tetapi di sini pupuk booster bahagia ini bukan sebagai anti hama ya. Jadi kalau memang saatnya diperlukan anti hama, tetap kita lakukan ya untuk disemprotkan anti hama. Nah, untuk jagung itu dibutuhkan dalam 1 hektar sekitar 12 sampai 14 botol per hektarnya dari mulai awal penanaman ya. Ya. Nah, untuk tanaman padi pun sama ya, dibutuhkan 3 tetes per liter air ya. Nah, tanaman padi ini hasilnya juga memuaskan sekali ya. Jadi penggunaan daripada booster pupuk bahagia ini menghasilkan padi yang kualitasnya betul-betul bagus ya. Nah, kalau untuk padi itu dibutuhkan 3 tetes per liter air seminggu sekali disemprotkan, tetapi menjelang 1 atau 2 bulan panen itu diperlukan takaran yang lebih besar, jadi 2 kali lipatnya. Nah, untuk tanaman padi 1 hektar itu dibutuhkan sekitar 22 botol ya, dari mulai awal sampai panen. Nah, tapi kalau hitung-hitungannya itu karena hasilnya melimpah sehingga hitungan pupuk itu sebetulnya relatif lebih murah. Karena dalam masa panen kita bisa dipercepat, kemudian kebutuhan terhadap anti hama juga lebih kecil karena panennya dipercepat, maka ada efektivitas dari tenaga kerja juga 2 minggu kita bisa lebih safety ya. Ya, lanjut. Nah, ini untuk tanaman besar, tanaman keras ya, seperti mangga, durian, sengon atau kayu ya. Nah, itu juga dibutuhkan masing-masing. Kalau mangga bisa 5 sampai 10 tetes per liter air, kalau durian 10 tetes, kalau yang masih umurnya tahunan ya. Tapi kalau sudah lebih besar tentu butuh takaran yang lebih besar lagi ya. Untuk tanaman keras itu kalau dia ada luka di dinding kayunya, itu luar biasanya dengan booster pupuk bahagia ini kayu yang rusak itu bisa menjadi pulih kembali, jadi rata kembali ya. Tetapi catatannya harus dibersihkan dulu, disemprot dengan anti hama, kemudian disemprot dengan booster pupuk bahagia di lubang yang luka di kayunya, itu akan menambal ya, jadi tumbuh merata kembali ya. Dan betul-betul ini luar biasa, tidak pernah ketemu pupuk yang seperti ini ya. Jadi itu pun teman kita sudah membuktikan bahwa jagung yang umur 75 hari tumbuh ompong-ompong ya, tetapi setelah diaplikasikan dengan booster pupuk bahagia selama 2 minggu kemudian itu tumbuhnya luar biasa ya, bisa mengejar ketinggalannya yang ompong jadi penuh bijinya. Itu sudah dibuktikan oleh teman kita Eli dari Lampung Barat ya. Ya, lanjut Bu. Untuk tanaman sawit seperti tadi ya, jadi kalau sawit butuh air, butuh nutrisi lebih besar, maka takaran yang diperlukan juga lebih besar. Kalau dalam pembenihan bisa 10 tetes per liter air, tapi kalau sudah umur lebih besar dinaikkan bertahap
bisa 15 tetes, bisa 20 tetes per liter airnya. Kemudian disemprotkan batangnya, daunnya ya. Kemudian juga dikocor di tanahnya. Nah, jadi betul-betul sawit akan tumbuh besar, panennya juga cukup lumayan ya. Cuma memang sayangnya di pohon sawit saya belum pernah mencobakan sampai ada buahnya gitu. Jadi semuanya masih dalam tahap aplikasi ya, belum sampai ada yang berbuah. Jadi belum tahu hasil panennya seperti apa. Tapi saya kira kalau kita lihat dari buah-buahan hasil panennya bagus, padi juga bagus, jagung juga bagus, bawang bagus, tentunya pohon sawit pun akan berbuah bagus ya. Jadi tentu beratnya pun akan lebih berat daripada menggunakan pupuk yang biasanya. Ya, lanjut. Nah, inti daripada booster pupuk bahagia ini itu dengan pupuk booster bahagia maka terapi makan tanaman dan tanah ya. Jadi ini menjadi terapi untuk makanan, tanaman dan tanahnya. Jadi kita membenahi tanahnya juga ya. Jadi bukan sekedar cuma tanamannya. Sehingga kalau tanahnya menjadi lebih subur, maka untuk penanaman berikutnya pemakaian pupuknya bisa kemungkinan lebih kurang ya. Jadi akhirnya biaya untuk pupuk juga lebih sedikit lagi. Kemudian akarnya akan bertumbuh banyak dan ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman ya. Jadi tanaman akan tumbuh lebih subur karena akarnya lebih kuat ya. Kemudian metabolisme atau penyerapan nutrisi dari tanah juga akan lebih sempurna karena akarnya akan lebih banyak. Maka penyerapan nutrisi dari tanah itu juga bisa dicapai lebih banyak. Dan dengan pemakaian booster pupuk bahagia, maka pH tanah itu akan menjadi netral ya, di sekitaran 5-6,8. Sehingga tanah akan menjadi lebih subur dan pohon atau tanaman tentu tumbuhnya lebih subur lagi. Booster bubuk bahagia ini berfungsi sebagai suplemen atau nutrisi ya, karena di dalamnya mengandung asam amino dan vitamin-vitamin mineral ya. Jadi di dalam pupuk booster bahagia ini sudah termasuk di dalamnya ada N, P, dan K ya. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan NPK secara kimiawi. Rata-rata pupuk pada umumnya hanya untuk memberi makanan pada tanaman ya. Jadi tidak membenahi akar dan tanahnya. Sehingga mereka mendapatkan akarnya makin kecil, maka pada kemudian penanaman berikutnya atau hasil panen yang berikutnya itu biasanya tanamannya menjadi kurang suburnya ya. Nah, kemudian lebih mudah diserap oleh akar ya, karena unsur hara vitamin ini diserap oleh akar lebih banyak. Karena akarnya luas atau serabutnya lebih besar, lebih banyak, maka nutrisi yang diserap dari tanah pun lebih besar. Di dalam booster pupuk bahagia ini juga ada beberapa probiotik atau mikroba, sehingga tanah akan menjadi lebih subur. Dengan sendirinya di dalam tanah itu menciptakan ekosistem daripada nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Sehingga dengan sendirinya semua nutrisi yang ada di tanah bisa diserap melalui akar. Dan akhirnya pohon menjadi lebih subur ya. Kegunaan daripada booster pupuk bahagia itu intinya adalah bahwa pupuk bahagia ini tetap dipergunakan, pupuk kandang juga tetap digunakan, yang tidak digunakan adalah pupuk kimia. Booster pupuk bahagia tetap dipakai, jangan dikurangi ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih ragu di awal-awal, boleh digabung ya. Jadi misalnya
25% dikurangi pupuk kimianya, yang 75%-nya dipakai pupuk kimia, yang 25%-nya dipakai booster pupuk bahagia. Nanti pada penanaman berikutnya bisa dikurangin lagi, jadi 50% ya. Kemudian pada penanaman berikutnya dikurangin lagi, yang pupuk kimianya hanya 25%, pupuk booster bahagianya 75%-nya. Dan pada akhirnya kita gunakan booster pupuk bahagia keseluruhan ya. Nah, pupuk kandang tetap dipakai ya teman-teman. Jadi kalau yang biasa memakai pupuk kandang tetap dipakai, jangan dikurangi ya. Kemudian selanjutnya itu bisa dipakai pupuk kandang dan pupuk booster bahagia, sehingga nanti diperoleh hasil panen yang betul-betul melimpah. Ya, lanjut. Nah, takaran penggunaan ya seperti tadi ya, kalau sawit itu bisa 25, mulai dari 10 tetes kalau pembenihan, bisa terus berlanjut bahkan perlu 60 tetes atau 100 tetes per liter airnya ya, tergantung umur daripada pohon sawitnya. Kalau untuk pembenihan itu 10 tetes ya per liter air, tadi sudah disebutkan ya. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa persyaratan ya. Kalau untuk tumbuhnya kelapa sawit dengan baik, maka perlu diketahui bahwa tanahnya itu harus memiliki pH di antara 4 sampai 6,5 ya. Nah, itu pH yang tidak terlalu asam tetapi juga tidak terlalu basah ya, hampir mendekati netral. Kemudian memiliki tanah yang subur dan gembur ya, memiliki curah hujan 2.500 sampai 300 mm per tahunnya. Nah, ini situasi untuk pertumbuhan kelapa sawit yang baik. Kemudian suhunya di antara 25 sampai 20 derajat. Tanaman sawit membutuhkan kecepatan angin sekitar 5 sampai 6 km per jam ya. Jadi itu untuk membantu proses penyerbukannya ya. Perkebunan sawit sebaiknya mempunyai sistem drainase yang baik dengan permukaan air yang cukup dalam. Nah, juga harus dalam keadaan yang cukup ya. Jadi sekitar 80 cm kedalamannya. Apabila dapat memenuhi syarat ini, maka kelapa sawit itu akan tumbuh dengan subur dan baik ya. Ya, lanjut. Nah, ini contoh daripada bibit sawit yang unggul ya. Nah, jadi kita juga harus bisa memilih benihnya supaya bibitnya bagus, maka tanaman juga akan menjadi bagus ya. Apalagi kalau dibantu dengan booster pupuk bahagia. Nah, setiap 1 hektar dibutuhkan kira-kira 120 sampai 125 bibit sawit ya untuk penanamannya. Ya, lanjut. Pola tanam dan jarak tanam daripada kelapa sawit itu, pola tanam kelapa sawit perlu diperhatikan karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan lahan ya. Pola tanam segitiga sama sisi merupakan pola tanam yang paling efektif di area datar. Sehingga untuk area yang bergelombang atau berbukit perlu dilakukan viol lining ya. Jadi harus ada tahapan-tahapannya untuk mempertahankan jumlah populasi per hektarnya dengan tetap memperhatikan tingkat kesuburan tanahnya. Jadi teman-teman harus perlu juga ketahui ya untuk kelapa sawit supaya bisa menghasilkan pohon sawitnya yang bagus dan buahnya juga panennya cukup bagus. Karena kelapa sawit saat ini banyak ditanam di lahan marginal
maka perlu upaya khusus untuk menyuburkan tanah kembali. Penggunaan pembenahan tanah hayati dengan cara pupuk bahagia dibanjurkan atau dikocor di tanah sangat dianjurkan karena akan mempercepat proses remediasi dan revitalisasi tanah marginasi, ya, marginal. Jadi kalau tanah itu kurang subur, maka booster pupuk bahagia ini bisa membantu menyuburkan tanahnya. Tetapi tentunya pemakaiannya harus dikocorkan ke dalam tanahnya, ya, karena mengingat pohon sawit memang butuh air yang besar dan butuh nutrisi yang besar karena panennya pun sering, ya, mungkin 10 hari sekali bisa panen, ya, untuk kelapa sawit. Ketika proses pembibitan, lakukan perawatan tanaman berupa penyiraman, penyiangan, penyulaman, dan pemupukan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan 2-3 kali dalam sebulan atau sesuaikan dengan keadaan gulma pada bibit. Ya, jadi tergantung pertumbuhan gulmanya juga, ya. Kalau memang sudah banyak tumbuh gulma, ya gulmanya harus diatasi. Kalau enggak, tanaman sawitnya jadi kalah, ya, dengan adanya gulma. Waktu tanam yang tepat, tidak ada waktu tanam yang baku sebetulnya untuk kelapa sawit untuk dijadikan patokan dalam pembudidayaan kelapa sawit, ya. Jadi waktunya adalah jika umur bibit sawit siap tanam dan lahan budidayanya telah tersedia. Jadi kalau kita sudah siapkan bibitnya bisa ditanam, ya silahkan ditanam di lahan yang sudah disiapkan, ya. Ya, lanjut. Pemeliharaan dalam budidaya sawit itu setelah ditanam, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawitnya menjadi baik. Ada 3 proses pemeliharaan pada budidaya kelapa sawit, ya. Yang pertama penyulaman dan penjarangan. Jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan, ya. Penyiangan yang kedua, penyiangan yaitu membersihkan gulma, ya, yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman sawit. Sehingga tanaman sawit akan tumbuh tidak maksimal, maka sebaiknya kendalikan gulma secara baik, ya. Saya kira gulma tidak hanya di kelapa sawit, ya. Semua tanaman pun sebaiknya dibersihkan dari gulmanya. Karena gulma ini bisa mengambil nutrisi yang ada sehingga pohon utamanya menjadi kekurangan nutrisi, ya. Pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit, ya. Jadi semua tanaman pun perlu ada pemupukan, ya, karena manusia pun sama, ya, butuh makan, butuh pemupukan supaya dia bisa hidup dengan sehat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Pemupukan kelapa sawit juga dilakukan sesuai dengan umurnya, ya, jadi umur pohonnya, dengan menggunakan pupuk kandang ditambah dengan pupuk booster bahagia. Ya, lanjut. Pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Nah, fase pertumbuhan, dosis atau takaran, waktu dan penggunaannya, ya. Jadi pada pra-nursery atau dalam fase pertumbuhan, ya, itu dilakukan takarannya 10 tetes. Jadi kalau yang umur 0 sampai 3 bulan itu takarannya 10 tetes per liter air, ya. Nah, kalau booster pupuk bahagia ini 1 botol 30 mili, maka berbanding dengan 60 liter air, ya.
Nah, dari 60 liter air ini dibanjurkan atau dikocor ya, 250 ml ke tanah, kemudian untuk 240 bibit sawit. Jadi dalam 60 liter ini bisa untuk 240 bibit. Disiram ke dalam polybag ya. Jadi kalau pada pembenihan biasanya ditanam dengan memakai polybag ya. Kemudian pada umur 3 sampai 12 bulan atau main nursery itu dilakukan takarannya 10 tetes banding 1 liter air. Nah, 30 mili pupuk bahagia berbanding dengan 60 liter air. Dari 60 liter dibanjurkan atau dikocor 500 ml ke tanah ya per tanaman. Jadi bisa untuk 120 bibit sawit ya. Nah, saat tanam dilakukan takaran 15 tetes. Jadi kalau sudah pembenihan sampai umur 1 tahun itu bisa dipindahkan ke lahan tanamannya ya. Dan dilakukan takarannya 15 tetes banding 1 liter airnya. 2 liter dilarutkan atau dikocor ke tanah, kemudian juga disiram atau disemprotkan ke batang ke daunnya. Ya, lanjut Bu. Nah, pada fase TBM 0 sampai 4 tahun itu takarannya menjadi naik 20 tetes banding 1 liter air ya. Yang 5 liternya dilakukan dikocor atau dibanjurkan. Nah, yang lainnya bisa disemprotkan ke batang dan daunnya ya. Nah, itu bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali ya. Kemudian pada umur yang lebih dari 4 tahun itu membutuhkan 25 tetes banding 1 liter airnya. 20 liter dibanjur ke tanah ya per tanaman sawit. Dipergunakan untuk 1 tanaman dan dilakukan setiap 3 bulan. Lanjut. Pengendalian hama penyakit kelapa sawit ya. Hama dan penyakit merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaku budidaya kelapa sawit. Nah, serangan penyakit ini dapat membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal ya. Jadi betul-betul ini harus ditangani dengan baik ya. Karena dengan adanya hama bisa menyebabkan gagal panen ya. Nah, jadi betul-betul pembasmiannya ini harus bisa disesuaikan dengan hama yang timbul ya. Biasanya itu ada hama ulat, ada hama kumbang, ada juga hama tikus ya. Nah, kalau hama ulat nanti digunakan anti hamanya sesuai dengan peruntukannya untuk ulat, dan hama kumbang juga sama untuk kumbang, hama tikus ya untuk tikus ya. Lanjut. Nah, juga ada penyakit pada akar atau busuk akar ya. Nah, penyakit akar ini disebabkan oleh cendawan, biasanya jamur ya. Nah, ini yang juga kita harus bisa memerangi busuk akar ini, karena kalau tidak ya tumbuhan kelapa sawitnya juga akan menjadi rusak atau jelek. Nah, akar tanamannya akan membusuk. Nah, jika akar tanaman ini membusuk, maka fungsi akar itu tidak akan optimal. Pertumbuhannya juga akan menjadi kurang normal. Lama-kelamaan pohonnya akan mati. Ya. Nah, penyakit busuk juga pada pangkal batang ya. Nah, ini juga sama disebabkan oleh jamur ya. Nah, penyakit ini juga sama mengganggu ke dalam pertumbuhan pada batangnya. Jadi tanamannya itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, upaya pencegah penyakit ini adalah dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa pelapukan kayu ya. Jadi kalau ada kayu-kayu yang sudah lapuk itu harus dibersihkan karena itu menjadi
lahan untuk tumbuh suburnya jamur ya. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sawit. Jika tanaman sawit ini bisa bebas dari serangan hama, maka pohon sawit ini akan tumbuh subur, tentunya panennya akan melimpah ya. Ya. Pada saat panen buah sawit ya, tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit itu adalah pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan. Namun tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersamaan. Jika Anda memetik buah sawit sebelum waktu panen, maka kelapa sawit tidak akan menghasilkan kualitas produk yang baik ke depannya. Buah sawit yang baik untuk dipanen adalah buah sawit yang pada tingkat fraksi 2. Dengan ciri-cirinya, terdapat 5 hingga 10 brondolan di piringannya. Ya, jadi di tandannya itu ada 5 sampai 10 brondolan daripada biji buahnya. Kemudian buah sawit ini berbuah warnanya dari kuning menjadi oranye ya, sebanyak 20% hingga 70% buah luar membrondol ya. Jadi dia menggumpal satu tandan ya, satu kelompok. Ya, lanjut. Keterangan apabila aplikasi tanaman sawit tanpa air. Jadi kalau andai kata di lahan itu airnya, ketersediaan airnya sedikit, nah untuk tanaman sawit disarankan bisa menggunakan sarana air untuk menghasilkan kualitas tumbuh yang sangat bagus dan maksimal. Jadi sebetulnya tanaman sawit memang membutuhkan air yang cukup banyak ya, sehingga bisa tumbuh subur. Apabila dengan menggunakan media air, kelapa sawit dapat dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk booster bahagia ini, perbandingannya 25 tetes banding 1 liter air. Campuran air dan pupuk bisa dibanjur ke tanah di sekeliling batang pohon kelapa sawit ya. Dibanjur 1 minggu 1 kali. Jaraknya sekitar 2 meter diameternya ya dari batang pohon. Karena perkebunan sawit sebaiknya memiliki sistem drainase yang baik dengan permukaan air yang cukup dalam, dan kolom juga harus dalam, keadaan cukup sekitar 80 cm. Disarankan tanah tetap dalam keadaan lembab. Ya, jadi jangan tergenang ya, kalau tergenang akarnya bisa busuk ya. Lanjut. Namun apabila dalam lahan penanaman tanaman sawit kekurangan air, maka pupuk booster bahagia dapat dilakukan dengan cara dilakukan penanaman dengan tingkat curah hujan yang tinggi. Artinya asupan media airnya akan digunakan air hujan yang turun dan mengalir ke tanah. Jadi menunggu hujan datang ya. Karena faktor terjadinya tingkat kesuburan dan kesuksesan panen sawit ditentukan juga salah satunya dengan kelembaban tanah yang cukup dengan air. Jangan sampai tanah dalam keadaan kering sekali ya. Saya kira semua tanaman juga seperti itu ya. Jadi tidak boleh terlalu kering tanahnya. Pada saat pembibitan di awal, gali tanah untuk memasukkan bibit sawit yang sudah sebelumnya dilakukan rendaman dengan pupuk booster bahagia. Lalu masukkan ke dalam tanah, kemudian teteskan 4 tetes ke dalam, tutup kembali kemudian tanahnya ditutup kembali. Lalu di sekitar bibit sawit yang telah dimasukkan ke dalam lubang, jarak berkisar 3 meter, lubangi ke sekitar 5 cm kedalaman, lalu teteskan pupuk
booster bahagia ke dalam tanah tersebut di 4 tetes. Buat 4 lubang di sekitar bibit sawit tersebut dengan jarak yang sama 3 meter dengan ukuran lubang. Teteskan di masing-masing lubang 4 tetes per lubang. Kemudian ditutup kembali lubangnya. Di atas dari jarak 3 meter dari bibit sawit, pilih tanah yang lembab untuk meneteskan 4 tetes pupuk dalam tanahnya. Pilih yang paling lembab tanahnya, sampai kita menunggu curah hujan yang datang. Jadi kalau kita menunggu curah hujan, di sana tersedia airnya kurang, maka bisa dengan cara kita buatkan 4 lubang di sekitar bibit sawit tersebut ya. Nah, jadi supaya nanti air hujan datang, airnya bisa masuk ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu kita sudah teteskan dulu booster pupuk bahagia ini. Ya, lanjut. Namun apabila dalam lahan penanaman tanaman sawit kekurangan air, maka pupuk booster bahagia bisa dilakukan dengan apabila sawit semakin tumbuh besar, maka teteskan kembali di sekeliling pohon sawit tersebut jarak 3 meter dari batang pohonnya. Buatkan 4 titik di sekitar sekeliling pohon, lalu gali tanah tersebut, lalu teteskan 10 tetes lubang. Ditutup kembali lubang dengan tanah dan masukkan 10 tetes pupuk bahagia per lubang. Kalau ada 4 lubang, jadi akan keseluruhannya membutuhkan 40 tetes ya. Dari 1 lubang itu 10 tetes. Pada saat melubangi tanah untuk diteteskan pupuk booster bahagia, jaraknya 3 meter dari batang pohon. Pilih tanah yang paling lembab, lalu teteskan pupuk bahagia di dalam tanah tersebut. Yang ketujuh, kemudian kita bisa menunggu curah hujan yang datang mengairi lahan tanaman sawit tersebut untuk terjadinya proses pemupukan dari booster pupuk bahagia ke tanaman sawit ya. Jadi kalau kita menunggu air hujan, jadi ya kita tunggu air hujan datang baru proses pemupukan itu terjadi ya. Karena pupuknya larut di dalam air. Hanya yang berubah adalah jumlah tetesannya ditambahkan menjadi 20 tetes dalam 1 lubangnya. Artinya kalau 1 lubang pohon besar kelapa sawit dibuatkan 4 lubang di sekeliling pohon, maka dibutuhkan 80 tetes pupuk booster bahagia untuk 1 pohon sawit.